Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Jejak Sabda. Kita akan melihat maksud Tuhan, apa yang dapat kita ketahui tentang Tuhan melalui jejak firman-Nya di dalam Alkitab. Ini juga adalah bahagian kita untuk mengantar pada pembukaan Sabat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulainya. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami ingin lihat apa yang Engkau maksudkan dalam hidup kami, dan untuk apa dan mengapa itu ada. Jejak sabdamu akan menuntun kami. Firman ini menjadi kekuatan dan penolong bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Episode kali ini kembali kita akan melanjutkan Kejadian pasal 2. Tapi episode ini adalah episode terakhir dari 4 episode Kitab Kejadian pasal 2. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menjadikan Adam menurut gambar dan rupa Tuhan, memberikan dia tugas tanggung jawab, bekerja berdasarkan gambar dan rupa Allah, dan orang terdekat yang harus dia hormati adalah istrinya, dalam hal ini Hawa, dan itu juga pelajaran bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita nafas hidup, kita harus mencari Tuhan, melakukan pekerjaan menurut gambar dan rupa Tuhan yang adalah kasih, dan memperlakukan semua orang, termasuk terlebih orang yang ada di sekitar kita, orang terdekat kita dengan begitu baik. Pada bagian terakhir ini kita akan lihat apa pelajaran yang akan kita ambil Kitab Kejadian pasal 2 bagian terakhir. Kejadian pasal 2 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, ketika Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu pada hari ketujuh, maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya itu. Pertanyaan, kenapa Tuhan berhenti? Oke, sudah selesai. Apakah ada yang kurang? Kenapa Tuhan berhenti? Oh, apakah karena dia capek? Atau karena mungkin Tuhan itu kehilangan ide? Tuhan itu kehilangan kemampuan berkreasinya. Kreativitas powernya Tuhan itu hilang. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28, firman Tuhan berkata seperti, jejak Tuhan yang lain kita lihat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi Tuhan itu berhenti bukan karena dia lelah, bukan karena juga dia kehilangan ide untuk menambah ciptaan. Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya sudah sempurna. Tidak ada lagi yang membuat Tuhan kurang di dalam penciptaan. Baik puncaknya ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan berhenti? Tuhan berhenti untuk memberikan satu contoh, satu teladan kepada Adam dan Hawa yang nantinya akan bekerja. Kita ketahui bahwa pekan pertama yang kita sudah lihat itu adalah pekannya Tuhan, bukan pekannya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Bukan Adam yang menciptakan, bukan. Adam diciptakan Tuhan setelah semuanya selesai. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kepada Adam kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk bekerja, tetapi Tuhan menciptakan ataupun menyiapkan wadah di mana Adam dapat mengatur kembali potensi yang dia punya. Istilahnya, ada wadah dan potensi. Wadah hari Sabat diberikan Tuhan kepada Adam untuk menggali potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga pada saat pekan untuk bekerja, hari untuk bekerja yang baru masuk, Adam sudah sehat, sudah kuat, sudah lebih mampu lagi untuk melakukan pekerjaannya. Karena ingat, Hawa dan Adam harus melakukan pekerjaan itu, mengusahakan taman itu, ciptaan yang lain menurut gambar dan rupa Allah, bukan? Kalau kita tidak mengambil kesempatan pergi ke wadah yang Tuhan berikan, di mana di sana kita akan bertemu dengan Tuhan, dan istilahnya kita di recharge, kita diberikan energi kembali.
kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan kalau kita tidak bekerja menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana caranya? Siklus ini adalah siklus yang Tuhan izinkan terjadi. 6 hari bekerja, mengusahakan taman menurut gambar dan rupa Allah bersama-sama pada hari ke-7. Pada hari ke-7 itu adalah kesempatan bagi manusia untuk berkomunikasi intim dengan Tuhan. Sehingga pada pekan bekerja berikutnya ada kesempatan dan kekuatan lagi untuk melakukan pekerjaan itu. Itu semata-mata bukan untuk kepentingan Tuhan saja. Tetapi wadah itu diberikan kepada Adam dan Hawa untuk kepentingan mereka. Kita juga sudah lelah melakukan banyak pekerjaan sepanjang 6 hari, bukan? Ketika masuk pada hari Sabat, itu adalah kesempatan bagi kita untuk terus intens dengan Tuhan. Karena di sana kita akan diisi kembali kemampuan rohani kita. Karena di sana kita akan dimampukan kembali melihat dan membuat Tuhan berbicara kepada kita. Mari jadikan hari Sabat, hari istirahat ini sebagai wadah terbaik untuk potensi-potensi rohani kita dibaharui dan disegarkan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami mengetahui saat ini bahwa Engkau membiarkan jejak sabda tentang hari Sabat, hari istirahat bagi kami manusia, untuk kesempatan bagi kami mengisi kembali, mengatur kembali energi dan potensi-potensi rohani kami untuk melakukan usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pimpin kami sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.